Bapak Ibu sudah paham konsep tawajun dan tasiyah, bahwa orang akan terus bermasalah walaupun dia beriman kepada Allah ketika dia punya subhat pemikiran dan ketika dia masih terbelenggu nafsunya. Karena itu penting bagi kita untuk senantiasa tawazun dan taskiyah. Kenapa? Karena kita perlu sadar bahwa hidup itu ada musuh. Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita untuk waspada, karena kata Allah, inna syaitona lakum adun fattahidu adwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Jadi sengaja kita diciptakan musuh sama Allah dan perlakukanlah ia sebagai musuh. Saya pernah bahas di sini, banyak orang Islam tapi berteman sama setan. Kita evaluasi ya. Bapak Ibu sudah membersihkan rumahnya? Dari Gucci yang bergambar, dari Hello Kitty, dari Doraemon yang dipajang, boneka anak-anak Bapak Ibu, yang anak Bapak Ibu sudah kuliah, bahkan sudah nikah, bonekanya masih dipajang, atau masih membiarkan anak kita tidur sama boneka. Ada yang masih begitu? Sudah disingkirkan belum? Belum. Nah, kata jinnya, setan dari golongannya, terima kasih, kata dia. Artinya Bapak Ibu menjadikan mereka teman. Banyak kita gagal paham di sisi ini, bahwa yang Allah maksud setan itu ada berapa jenis sih? Setan ada berapa jenis, Bu? Ada 3. Ada 2. Ya, setan itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dan benda-benda, patung, gambar makhluk, tokoh kartun, ya, souvenir yang bermakhluk, ada kepala, ada mata. Patung itu syaratnya hanya 2, kata para ulama, ada kepala, ada mata. Itu dipajang di rumah kita, ya, maka setan dari golongan jin akan punya ruangan, punya tempat spesial di rumah Bapak Ibu. Dan ini jangan dianggap sepele karena terlalu banyak kasusnya. Ya, nanti dievaluasi. Kita pengen matinya husnul khotimah, tetapi rumah kita seperti kebun binatang, kebun jin. Maksudnya jin difasilitasi di rumah kita. Jadi penting bagi kita paham konsepnya, dan stretching kita nanti ya adalah kepada konsep tawazun dan taskiyah. Kenapa kita harus tawazun dan taskiyah? Harus senantiasa mengevaluasi gaya berpikir kita, ya, pemahaman kita, dan senantiasa membersihkan jiwa kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita, kata Allah, ada jiwa yang pujur. Fa'alhamaha pujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada kita, defaultnya kita punya 2. Ada sifat pujur. Allah sebutkan pujur dulu. Sifat yang males ibadah, sifat yang pengennya membangkang, dibilang jangan maksiat, kita maksiat, dibilang jangan marah, kita tetap aja marah, dibilang jangan sedih, tetap aja kita sedih terus, disimpan itu sedih, ya. Yang kedua, kenapa kita harus tawazun dan taskiyah? Karena di luar diri kita ada apa? Ada makhluk jahat. Siapa makhluk jahatnya, Pak? Siapa makhluk jahatnya? Setan. Setan siapa ketuanya? Iblis. Iblis kata Allah, jin apa manusia? Jin. Kana minal jin. Bahwa iblis itu dari golongan jin. Jadi musuh kita, ini kan tantangannya, kita punya musuh yang Allah sebut dalam Al-Quran itu hizb syaiton, organisasi setan. Hizb ini dalam bahasa Arab artinya organisasi yang terstruktur rapi, yang dia menjalankan konsep manajemen, ada perencanaan, ya, ada evaluasi, ada monitoring. Jadi pasukannya setan itu sama iblis dievaluasi secara berkala, kata Rasulullah. Dan yang paling diapresiasi, dapat reward besar, dihargai, bahkan jadi ring satunya iblis, ya, naik jabatan adalah yang apa, Bapak Ibu? Setan yang gimana kerjaannya? Yang bikin Bapak Ibu bercerai. Caranya gimana? Caranya bukan dibisikin cerai dong, nggak bakal cerai Bapak Ibu. Tapi ibu-ibu dimasukin jin laki-laki, bapak-bapak masuk jin perempuan. Maka ibu jadi dominan,
udah kayak laki-laki aja gitu. Jadi kalau ibu ditakutin sama suami ibu takut sama ibu, jangan bangga gitu, ya. Juga gitu Pak, kalau bapak ya ternyata bawaannya baperan lulu, punya istri tapi suka maksiat, sering lihat video porno dan ujung-ujung onani padahal punya istri, ini tanda kita dalam sebuah target operasi setan. Jadi dalam pembahasan kali ini saya akan mengkaitkan konsep bagaimana kita bisa husnul khotimah, bisa istiqomah dan khotimah dengan konsep tawazun dan tazkiyah. Karena di lapangan banyak orang yang dia aktivis dakwah, tetapi dia cita-citanya matinya bisa husnul khotimah, tetapi menyimpan dendam. Tetapi anak-anaknya bonekanya Hello Kitty. Tetapi ya kalau sakit perginya ke dukun. Ini banyak, bahkan ustadz, ya, orang-orang berilmu ketika dia diuji Allah sakit, nggak sabar dengan ujiannya, pergi ke dukun. Apalagi sekarang lagi pilkada, dukun lagi laris, ya, karena jadi backing. Dan itu Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa sampai hari kiamat di setiap perhelatan politik, di belakang kekuasaan sangat mungkin bisa jadi ada dukun yang membacking, yang berperan. Nah, jadi jangan sampai kita gagal paham. Karena saya tahu dalam beberapa kajian terkait tentang husnul khotimah, istiqomah, ketika kita tidak membahas peran-peran setan di belakang layar, bagaimana propaganda mereka dalam kehidupan kita tidak kita pahami, maka Bapak Ibu sebenarnya lagi halu pahamnya. Berharap husnul khotimah tetapi setannya di backing, dilayanin, difasilitasi untuk apa? Tinggal di rumah kita. Ini kan namanya jaka sembung naik ojek. Ya, nggak nyambung ya. Jadi bisa dipahami ya, arah pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa istiqomah dan husnul khotimah dalam bingkai terapi Quran. Konsepnya apa? Tawazun dan tazkiyah.